Demokrasi yang berpijak berani pada kebenaran hakiki adalah tanda masih ada harapan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini disusun oleh Salsabila Mufida NPM 18460210012, mata kuliah Analisis Politik Indonesia, dosen Himawan Indrajat, SIP MSI. Istilah demokrasi muncul dari bahasa Yunani kuno yang bermula dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Tema pembahasan pada kali ini adalah sejarah demokrasi di Indonesia. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Periode ini ditetapkan beberapa hal-hal mendasar. Yang pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka kemungkinan dibentuknya sejumlah partai politik. Masa demokrasi parlementer di tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini muncul gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan. Kemudian UUDS dijadikan sebagai landasan konstitusional dengan elemen demokrasi sebagai perwujudan kehidupan politik. Di masa ini dilaksanakannya pemilu dalam dua tahap. Pada tahap pertama memilih anggota DPR dan tahap kedua adalah memilih anggota konstituante. Pada masa ini disebut Zakon Kabinet, di mana para menterinya berasal dari tokoh-tokoh yang ahli. Masa demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setiap keputusan pada masa ini berpusat pada pemimpin negara. Peran militer pada demokrasi terpimpin diperkuat. Demokrasi ini menempatkan presiden sebagai kekuasaan tertinggi. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas pada masa ini. Tidak hanya politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Operasi Orde Baru dimulai pada tahun 1965 hingga 1998. Era baru pemerintahan melalui masa transisi yang sangat singkat, yang akhirnya pada tahun 1968 Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Atas dasar kepercayaan MPR sebab keberhasilan Soeharto menyelesaikan tugas pemberantasan G30 SPKI. Namun pada demokrasi ini dikenang dengan pemerintahan otoriter dengan kediktatorannya. Hal ini disebabkan lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga yang lainnya. Era pemerintahan pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila. Namun, karena pada pelaksanaannya demokrasi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pada tahun 1998, masa Orde Baru pun runtuh. Demokrasi masa reformasi dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada masa reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentunya dengan karakteristik yang berbeda dengan masa Orde Baru, di mana pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis daripada yang sebelumnya. Kemudian pembagian kekuasaan dilaksanakan dari mulai tingkat pusat hingga pemerintahan tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Kemudian sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan berpendapat.